Halo, kali ini saya akan sharing tentang fluida. Ini hanya pembahasan ringan, jadi tidak ada hitungannya. Jika Anda ingin lebih mendalam, dapat membaca di materi yang di buku. Baik, fluida adalah dari kata fluid, something that flow, sesuatu yang mengalir. Jadi bisa dibayangkan fluida itu apa. Jadi kalau yang seperti ini jelas bukan fluida. Ini juga bukan fluida. Jadi fluida adalah sesuatu yang mengalir, atau dalam definisi resminya itu seperti ini. Fluida itu molekul, kumpulan molekul yang secara acak, tersusun secara acak dan ditahan bersama, jadi terkumpul secara acak dan ditahan bersama oleh gaya kohesif tapi lemah, dan gaya yang dikenakan oleh tembok, bukan tembok tapi wadah ya, dari wadahnya atau kontainer. Di sini bisa disebutkan bahwa liquid dan gas, jadi cairan dan gas adalah fluida. Dari sini bisa kita ambil beberapa hal pokok di fluida, yaitu seperti ini: collection of molecules, di kumpulan molekul. Ini kalau hanya ini saja, maka pasir itu juga bisa dianggap sebagai fluida ya, kumpulan molekul. Jadi pasir, terus debu itu ya, tersusun secara acak, itu juga pasir juga bisa disusun secara acak, walaupun itu tidak begitu acak juga ya. Oke. Kemudian nah ini yang membedakan, ditahan oleh gaya kohesif lemah ya, jadi antara satu molekul dan molekul yang lain ditahan oleh kohesif lemah. Pasir tidak bisa, lahar juga tidak bisa, jadi bukan fluida. Lahar ya, bukan lava tapi laharnya. Kemudian dan gaya oleh tembok atau kontainer atau wadahnya. Jadi contoh seperti ini, lihat ya, sesuatu yang mengalir, ada molekulnya di sana, dan kemudian ketika dikucurkan kita akan lihat dia tidak terputus ya. Netes juga masih, tetesannya kan terdiri dari cairan yang mengumpul, jadi karena ada kohesifnya, kohesif walaupun lemah. Kemudian dan ini ditahan oleh kontainer, jadi wadahnya. Jadi selain gaya kohesif antar molekulnya, jadi saling merekat, saling tarik antar molekul, juga ditahan oleh wadah. Artinya kita bisa punya banyak sekali contoh fluida ya, jadi karena liquid dan gas, jadi cairan dan gas adalah fluida. Jadi kita akan punya gas ya. Kalau perhatikan bahwa gas di sini bukan asap, jadi asap dalam artian asap yang terdiri dari partikel kecil-kecil itu mungkin bukan fluida, tapi gas itu seperti metana, LPG, kemudian uap air itu fluida. Oke, baik, jadi kita akan punya contoh ya, sudah cairan itu fluida, ada minyak juga di sana. Oke. Banyak sekali, pokoknya sesuatu yang mengalir ya, mengalir bukan menggelinding. Jadi pasir, butiran kecilnya akan menggelinding, jadi seperti itu. Baik, sekarang ke hal yang lain. Ini memang seakan-akan tidak berhubungan, tapi nanti akan dipakai di pembahasan tentang fluida ini. Baik, yaitu massa jenis atau kerapatan, densitas. Itu adalah ukuran massa per volume. Kita sudah tahu rho sama dengan m per v gitu ya. Tapi sebenarnya apa rho itu, atau massa jenis itu, atau densitas atau kerapatan itu? Nah, ini sama seperti masalah kerupuk dan besi. Kita dulu sering punya guyonan, itu berat mana kerupuk 1 kilo dengan besi 1 kilo. Nah, sudah dengar kata kerupuk saja kita sudah menganggap itu ringan tanpa melihat 1 kilonya. Nah,
dan kita membayangannya pasti oke, berapa beratnya kerupuk segini dengan besi segini, membayangkannya seperti itu. Padahal kalau kita beneran menimbang kerupuk 1 kilo itu sudah entah berapa besar itu. Nah, sama masanya sama 1 kilonya, jadi ya beratnya sama di tempat yang sama ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, contoh misal kita punya sebuah besi di sini, kemudian kita tambahkan besi yang lain yang identik ya, dengan bentuk seperti itu, volumenya sama, jadi ini dianggap identik volumenya, maka jika kita timbang maka setimbang dia, ya kan. Nah, tetapi jika salah satunya bukan besi tapi sesuatu yang lebih ringan dengan volume yang sama ya, dengan bentuk yang seperti itu tetapi lebih ringan, misal lebih ringan dari aluminium atau kayu. Misal ada sebuah kayu dengan kotak yang sama persis seperti itu, jadi volumenya sama, jadi dihitung 1 cm 1 cm 1 cm misal, atau 5 cm 5 cm 5 cm rusuknya sama, besi dan kotak sama-sama seperti itu, maka jika ditimbang maka karena kayu ini lebih ringan walaupun volumenya sama, maka ya tidak setimbang, nyomplang seperti itu. Ini bisa dibilang kerapatan kayunya lebih kecil. Jadi karena kerapatan atau Rho atau massa jenis itu adalah massa per volume, di sini mereka volumenya sama, tapi jika dilihat dari situ maka jelas massa kayunya lebih ringan karena jomplang seperti itu. Artinya Rho dari kayu lebih kecil, kurang rapat, seperti itu. Baik, jadi rumus ini bisa kita buat seperti segitiga ajaib gitu ya. Kita punya Rho M V, jadi jika kita cari Rho ya M per V, kita cari M Rho kali V, kita cari V M per Rho. Gampang sekali. Baik, nah sekarang bagaimana agar caranya imbang? Bagaimana agar besi ini bisa seimbang dengan kayu? Atau bagaimana caranya agar kayu ini bisa mengimbangi besi? Ya tentu saja karena jika volumenya sama, masanya lebih kecil. Agar masanya sama, maka volumenya diperbesar sehingga imbang. Lihat, karena Rho adalah massa per volume, karena Rho-nya kayu lebih kecil, kayu tertentu ya dari besi, maka kita harus memperbesar volumenya agar masanya sama dengan massa besi. Seperti itu. Hal ini juga berlaku di cairan. Jadi kita tadi bahas benda padatnya. Cairan juga punya massa jenis sendiri-sendiri. Jadi ada air, ada minyak. Kenapa air nggak bisa campur dengan minyak? Karena massa jenisnya beda. Minyak akan selalu di atas. Semacam itu. Air berarti lebih berat ya, lebih berat. Jadi ini nanti akan berlaku seperti ini. Jadi perhatikan bahwa kita punya bisa menyusun cairan dengan cantik gitu ya. Jika kita tahu cara menuangkan cairan tersebut, misal dalam kasus ini cairan yang gelap itu ditaruh duluan, kemudian baru hijau, baru merah, kemudian kuning. Jadi kayaknya kuning di atas itu minyak. Nah, perhatikan ini di daerah sini. Ini juga kita punya cairan yang macam-macam. Nah, bagaimana dengan benda padat dan benda cair? Hubungannya dengan Rho-nya. Perhatikan, jika Rho-nya lebih besar dari cairan, jadi misal Rho-nya lebih besar dari air, misal ini air, batu, massa jenisnya lebih besar dari air, maka dia tenggelam karena lebih rapat. Bagaimana jika kurang rapat seperti tutup botol kayu ini, maka ya melayang, ya terapung. Oke. Baik, kita lihat ini sebenarnya isinya apa. Saya mendapatkan dari ini ya, alamat webnya, dan ini ada 2. Perhatikan di sini pingpong ya, bola pingpong itu tidak rapat karena dalamnya bolong. Maka dia terapung. Di sini lampu minyak, kemudian ada alkohol yang untuk membersihkan meja itu ya.
kemudian tutup soda, minyak sayur, kemudian kita punya air di sini, air yang diwarnai, ada sabun di sana, tomat, ada susu, terus di sini ada sirup maple, kemudian kita punya jagung, jadi biji jagung ada di sini, sirup jagung. Jadi sirup jagung ternyata beda dengan itu ya. Di sini ada maple sirup, ada sirup jagung itu ternyata lebih besar masa jenisnya daripada sirup maple. Kemudian ada madu di sini paling berat. Oh, ada yang lebih berat lagi, yaitu baut. Jadi baut ditaruh di sana. Jadi seperti itu cara benda menyusun dirinya sendiri, mengurutkan dirinya sendiri berdasarkan itu. Tentu saja jika diaduk ya sudah hancur. Ada yang di sini minyak zaitun, terus minyak sayur di sana. Di sini ada anggur wine, ada air yang diwarnai, ada sabun, dan ada kemudian sirup maple. Ini tanpa benda-benda aneh ini ya. Seperti ini saya dapat dari web sini. Massa jenis bisa di cairan. Dengan mengetahui massa jenis cairan kita bisa melakukan sesuatu yang asik di sana. Oke. Baik, kita juga punya kearifan lokal di sana ya. Seperti ini. Perhatikan bahwa cairan ini dan padatannya di sana itu ada yang terapung dan ada yang tenggelam di sana karena massa jenisnya beda di es cendol ini ya. Kemudian tentu saja ada yang float, terus ada yang beberapa kasus seperti ini ya, yang ada ketannya ini bukan karena terapung tapi karena padatan gitu ya. Jadi sangat hati-hati sekali ketika memberi contoh, harus ada penjelasannya. Ada juga seperti ini padatan, jadi cendolnya ada 3 warna di sana. Itu bukan berarti yang warna hijau itu lebih berat, massa jenisnya lebih besar, tapi karena memang menyusunnya seperti itu dengan massa jenis yang sama, jika didahulukan kemudian didorong dari atas ya dia ikut turun, semacam itu. Tapi ada yang terapung secara alami, contoh seperti ini ya. Perhatikan ini apa ini namanya, kopi kayaknya. Kopi di sana itu susu dan di sana ada floatnya. Jadi ada bukan susu ya, mungkin krim ya. Jadi saya kurang tahu ini apa ya, apa coklat, tidak tahu, tapi kayaknya tadi kopi. Ada yang juga terapung secara alami seperti ini, es batu itu secara alami juga akan terapung, mengapung ke atas karena massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis air. Apalagi air gula ya, tadi ada sirup itu kan air tambah gula, itu massa jenisnya besar sekali. Kalau kita masukkan esnya otomatis akan terapung. Lihat saja di es teh ya, di es teh juga semacam es yang diserut gitu ya, itu pasti di atas. Ini contoh juga esnya ada di atas. Santan juga akan ada di atas karena mengandung minyak lebih ringan daripada air. Tuh, seperti itu. Cendolnya dari bawah, kemudian paling bawah lagi sirupnya atau gulanya. Seperti itu. Baik, tidak ada hitungannya ya. Baik, sekian sharing untuk kali ini.